Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu duduk santai, tarik napas pelan, dan coba merenungkan satu hal. Kenapa kolesterol bisa begitu bandelnya, padahal kita merasa sudah menjaga makan dengan baik? Sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, tolong Bapak Ibu bantu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video kesehatan selanjutnya dari Semangat Sehat Lansia. Mari kita mulai. Sering sekali saya dengar keluhan seperti ini. Dok, saya sudah makan sedikit, sudah kurangi daging, setiap hari saya pilih yang rebus, tapi kok hasil cek darah tetap tinggi ya? Atau mungkin Bapak Ibu sendiri pernah merasakan hal yang sama. Terkadang rasanya seperti misteri, pagi dicek normal, sore naik, besoknya tambah naik lagi. Badan terasa berat, napas terasa pendek, kepala mudah pusing. Kadang ketika bangun tidur pun sudah ada rasa tidak nyaman di bagian dada atau leher. Yang membuat bingung, usaha sudah dilakukan, gorengan dikurangi, santan dibatasi, gula dihindari, tapi angka kolesterol rupanya tidak mau kompromi. Nah, Bapak Ibu, di sini banyak yang mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin saya kurang disiplin, mungkin saya salah makan, mungkin saya lemah menjaga pola hidup. Jangan dulu berpikir begitu, karena kenyataannya masalah ini bukan satu-satunya terjadi pada Bapak Ibu. Ini umum dialami banyak lansia, bahkan yang sudah sangat menjaga pola makan sekalipun. Saya ingin ceritakan satu kisah yang sangat menggambarkan kondisi ini. Ada seorang pasien saya, namanya Ibu Rini, usia 67 tahun. Beliau ini sangat disiplin. Setiap pagi sarapannya hanya oatmeal, siang makan sayur, malam hanya sedikit buah. Gorengan? Sudah 5 tahun tidak pernah disentuh, gula hampir tidak pernah. Tapi ketika datang ke klinik untuk kontrol, hasil labnya menunjukkan kolesterol totalnya justru naik. Ibu Rini sampai berkaca-kaca berkata, "Dok, saya sudah tidak punya lagi makanan yang bisa saya pantang. Apalagi yang harus saya lakukan?" Bapak Ibu, Ibu Rini ini bukan satu-satunya. Ada pula Pak Sarman, usia 72 tahun, yang bahkan terlalu kurus menurut standar medis, tapi kolesterol LDL-nya tetap tinggi. Beliau berkata, "Dok, saya makan sedikit-sedikit saja, tapi angka kolesterol saya malah naik terus." Ketika saya evaluasi, ternyata penyebab utamanya bukan karena makanannya, tetapi karena tubuhnya sudah berubah. Setelah usia 50 tahun, metabolisme tubuh kita mulai menurun hingga 20-30%. Artinya, tubuh lebih lambat memecah lemak dan gula. Pembuluh darah juga mulai menebal karena proses penuaan alami. Ibarat selang air yang usianya bertahun-tahun, dindingnya menumpuk kotoran sedikit demi sedikit. Ditambah lagi hormon stres, baik karena pikiran, kurang tidur, atau kecemasan, membuat hati, liver, memproduksi lebih banyak kolesterol. Jadi, meskipun Bapak Ibu sudah menjaga makan, tubuh Bapak Ibu tidak bekerja secepat dulu. Itu sebabnya kolesterol tetap naik. Bukan salah Bapak Ibu. Ini adalah proses alami dari tubuh yang menua. Tapi kabar baiknya, bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki kondisi ini. Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Saya ingin memperkenalkan satu kebiasaan sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan setiap hari. Sesuatu yang tidak membuat repot, tidak membutuhkan biaya besar, dan bahannya hampir selalu ada di dapur rumah. Hanya 1 gelas setiap pagi. Dan efeknya luar biasa untuk membantu menurunkan kolesterol jahat LDL, membersihkan pembuluh darah, menurunkan peradangan, dan membuat tubuh terasa lebih ringan serta lebih bertenaga sepanjang hari. Tapi sebelum saya lanjut menjelaskan minumannya, saya ingin Bapak Ibu memahami dulu, perubahan kecil bisa memiliki dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Nanti saya akan jelaskan mengapa 1 gelas minuman ini efektif. Saya akan paparkan secara perlahan, agar mudah diikuti, seperti kita ngobrol santai saja. Bapak Ibu cukup dengarkan pelan-pelan. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditulis di kolom komentar nanti ya. Saya akan baca satu persatu. Dan sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya, coba Bapak Ibu tanyakan pada diri sendiri. Apakah selama ini yang saya lakukan benar-benar mendukung tubuh saya? Atau ada bagian tubuh yang mungkin butuh bantuan tambahan? Kalau Bapak Ibu pernah mengalami kolesterol sulit turun meski sudah jaga makan, coba angkat tangan sambil bilang, "Iya, saya pernah." Meskipun sedang nonton sendiri di rumah. Ini bukan soal malu, ini soal kita saling memahami bahwa kondisi ini banyak dialami dan bukan tanda bahwa Bapak Ibu kurang usaha. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa,
Kita bahas semuanya pelan-pelan, dan insya Allah setelah menonton video ini sampai habis, Bapak Ibu akan punya pemahaman baru tentang tubuh sendiri, sekaligus satu kebiasaan praktis yang bisa langsung dicoba besok pagi. Sekarang mari kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya, dan saya akan ungkap minuman sederhana yang bisa membantu kolesterol turun dengan cara alami dan aman untuk lansia. Siap ya Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah memahami bahwa setelah usia 50-60 tahun, tubuh mengalami banyak perubahan. Salah satu bagian tubuh yang paling terkena dampaknya adalah hati. Hati adalah pabrik utama kolesterol. Kalau kinerjanya melambat atau terganggu, kolesterol yang dihasilkan bisa jadi lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh. Sekarang bayangkan hati sebagai dapur rumah. Jika dapur rapi, bersih, dan peralatan bekerja dengan baik, masakan yang dihasilkan pun teratur. Tapi kalau dapur mulai penuh asap, peralatannya karatan, atau ruang geraknya sempit, maka hasil masakannya menjadi kacau. Sama seperti itu, hati yang kurang cairan, kekurangan serat, jarang digerakkan oleh aktivitas fisik, atau terus-menerus terpapar stres, akan memproduksi kolesterol melebihi kebutuhan tubuh. Disinilah peran minuman pagi ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa minuman tertentu dapat membantu hati bekerja lebih baik. Ada bahan alami yang mampu menurunkan kolesterol jahat melalui 3 mekanisme utama. Saya jelaskan perlahan supaya Bapak Ibu tidak bingung. Pertama, minuman ini membantu melarutkan lemak yang menempel di pembuluh darah. Jadi begini Bapak Ibu, kolesterol jahat atau LDL itu mudah sekali teroksidasi. Begitu teroksidasi, ia mulai menempel di dinding pembuluh darah seperti kotoran yang mengeras. Bahan alami tertentu memiliki antioksidan tinggi yang dapat mencegah proses oksidasi itu terjadi. Artinya, LDL tidak cepat berubah menjadi plak yang menumpuk. Plak ini kalau dibiarkan bisa mempersempit pembuluh darah, membuat aliran darah melambat dan meningkatkan tekanan darah. Dengan minuman ini, proses tersebut bisa dikurangi, sehingga pembuluh darah tetap lebih bersih dan lentur. Kedua, minuman pagi ini membantu menurunkan produksi kolesterol dari hati. Ada satu bahan yang sudah dipelajari oleh banyak ahli dan terbukti mendukung fungsi hati. Ketika hati bekerja lebih optimal, ia tidak perlu memproduksi kolesterol berlebih sebagai respons stres atau kekurangan nutrisi, sehingga LDL turun secara alami tanpa harus memaksa tubuh. Ini penting untuk lansia karena metabolisme sudah tidak sekuat dulu, maka diperlukan bantuan dari nutrisi alami untuk mendukung pekerjaannya. Ketiga, minuman ini dapat meningkatkan sirkulasi darah. Ketika darah mengalir lebih lancar, tekanan darah perlahan turun, jantung tidak bekerja terlalu keras, dan beberapa gejala seperti kepala berat, kaki sering terasa dingin, jari cepat kesemutan, atau badan mudah lemas bisa mulai berkurang. Banyak lansia tidak sadar bahwa sirkulasi darah yang tersendat membuat mereka cepat capek dan sulit tidur. Saya ingin bercerita tentang beberapa pasien lansia yang mengalami perubahan positif setelah rutin mengonsumsi minuman ini. Semoga Bapak Ibu bisa membayangkan situasinya dan mungkin merasakan kemiripannya dengan kondisi yang dialami sendiri. Ada Pak Sutarno, usia 69 tahun. Beliau sudah bertahun-tahun berjuang dengan kolesterol tinggi. Setiap cek lab, angka LDL-nya selalu berada di kisaran 160–180 mg per desiliter. Padahal pola makannya sudah cukup baik, nasi dibatasi, lauknya lebih banyak ikan, dan gorengan hampir tidak pernah disentuh. Tapi tubuhnya sering terasa berat, terutama di bagian dada, dan beliau sering mengeluh sulit tidur karena kaki terasa dingin. Setelah saya sarankan mencoba minuman pagi yang kita bahas ini, hanya 1 gelas setiap hari, perlahan-lahan tubuhnya mulai merespons. Minggu pertama, tidurnya mulai lebih nyenyak. Minggu kedua, kepala yang biasanya terasa penuh seperti tertekan, mulai ringan. Setelah 1 bulan, hasil laboratorium menunjukkan LDL-nya turun hingga 135 mg per desiliter. Bukan angka yang sempurna, tapi perubahan ini sangat berarti, terutama karena datang dari kebiasaan kecil yang mudah dilakukan. Ada juga kisah Ibu Salma, usia 72 tahun, yang hampir putus asa karena kolesterolnya sulit turun meski sudah menggunakan obat.
Beliau ini tipe orang yang sangat menjaga makan, tapi sering mengalami perut kembung, detak jantung tidak nyaman, dan rasa cepat lelah saat pagi. Setelah rutin minum 1 gelas setiap pagi, tubuhnya mulai terasa lebih segar. Beliau bahkan berkata, "Dok, badan saya seperti lebih ringan untuk bergerak, tidak seperti sebelumnya yang semua terasa berat." Ketika dicek 3 minggu kemudian, kolesterol totalnya turun hampir 25 poin. Dan yang membuat saya senang adalah ekspresi lega di wajah beliau. Mengapa pengalaman mereka bisa berubah? Karena minuman ini mengandung perpaduan serat halus yang membantu menyapu sisa-sisa lemak dalam saluran cerna, vitamin yang memperbaiki fungsi metabolisme, mineral yang mendukung kerja hati dan ginjal, serta zat antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Para lansia sering kekurangan nutrisi-nutrisi ini karena pola makan yang membatasi banyak jenis makanan. Disinilah minuman pagi ini berperan mengisi kekurangan itu secara praktis. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, "Dok, apakah minuman ini aman bagi lansia yang punya tekanan darah tinggi atau yang punya MAH?" Tenang, bahan-bahannya alami dan justru membantu mengurangi peradangan serta memperbaiki sistem pencernaan. Yang penting, dikonsumsi dengan cara dan takaran yang benar. Nanti di bab berikutnya, saya jelaskan detail bahan dan langkah membuatnya. Sebelum kita lanjut, coba Bapak Ibu jawab dalam hati, apakah selama ini tubuh saya terasa berat, atau cepat lelah, atau sering pusing saat bangun pagi? Jika iya, bisa jadi itu tanda bahwa sirkulasi darah membutuhkan bantuan tambahan. Coba tulis di komentar, apa keluhan yang paling sering Bapak Ibu rasakan saat kolesterol naik? Insya Allah, saya akan bacakan satu persatu. Sekarang, mari kita lanjutkan pelan-pelan ke bab berikutnya, agar Bapak Ibu bisa memahami apa sebenarnya isi minuman ini dan bagaimana cara membuatnya dengan benar. Nah, Bapak Ibu, inilah bagian yang dari tadi pasti sudah membuat penasaran. Banyak yang bertanya di komentar, "Dok, sebenarnya minuman apa sih yang bisa bantu turunkan kolesterol dengan cara yang alami?" Hari ini saya jelaskan pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa langsung mempraktikannya besok pagi. Minumannya sangat sederhana, bahan-bahannya ada di dapur dan bisa dibuat hanya dalam waktu 1 menit. Minumannya adalah 1 gelas air hangat yang dicampur perasan lemon segar, madu asli, dan sedikit jahe. Hanya 1 gelas setiap pagi sebelum sarapan. Bukan obat, bukan suplemen mahal, tapi kombinasi alami yang sudah digunakan banyak orang di berbagai negara untuk membantu menurunkan kolesterol dan membersihkan pembuluh darah. Sekarang saya jelaskan kenapa kombinasi ini bisa bekerja begitu baik. Lemon adalah buah yang kaya vitamin C dan antioksidan. Vitamin C adalah salah satu nutrisi yang membantu melawan oksidasi LDL, sehingga kolesterol jahat tidak mudah menempel di dinding pembuluh darah. Selain itu, lemon mengandung serat pektin, serat larut yang secara perlahan membantu menurunkan kolesterol dengan cara mengikat lemak dalam usus agar tidak diserap terlalu banyak. Banyak lansia tidak mendapatkan cukup serat harian, sehingga makan apapun lebih mudah menaikkan kolesterol. Dengan menambahkan perasan lemon, Bapak Ibu membantu tubuh mengolah lemak dengan lebih efisien. Selanjutnya madu. Madu memiliki sifat anti-inflamasi yang sangat bermanfaat untuk pembuluh darah lansia yang sudah mulai kaku atau mengalami peradangan ringan. Peradangan inilah yang sering membuat pembuluh darah sempit, kaku, dan lebih mudah mengalami penumpukan plak. Madu membantu menenangkan pembuluh darah dan mendukung metabolisme tubuh supaya hati tidak bekerja terlalu keras memproduksi kolesterol. Selain itu, madu memberi energi stabil di pagi hari tanpa menaikkan gula darah secara drastis selama dikonsumsi dalam jumlah kecil. Kemudian jahe. Jahe ini sering dianggap remeh, padahal efeknya sangat banyak bagi tubuh lansia. Jahe membantu menghangatkan sistem pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu merilekskan pembuluh darah. Kandungan antioksidannya membantu menurunkan kolesterol jahat sambil meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Lansia yang sering merasa dingin di kaki dan tangan biasanya merasakan manfaat jahe lebih cepat karena sirkulasi darahnya mulai membaik. Cara membuatnya pun sederhana sekali. Siapkan 1 gelas air hangat, bukan air panas mendidih supaya vitamin dari lemon tidak rusak. Tambahkan 1-2 sendok teh madu asli. Tambahkan 0,5-1 sendok makan perasan lemon segar. Tambahkan beberapa irisan jahe tipis atau 1/3 sendok teh jahe bubuk.
Aduk sampai rata, lalu minum perlahan sebelum sarapan. Minuman ini tidak hanya bekerja membersihkan pembuluh darah, tapi juga membuat pencernaan lebih nyaman sehingga perut tidak terasa penuh atau kembung di pagi hari. Banyak lansia yang merasa tubuhnya lebih ringan setelah 1 minggu rutin minum. Untuk membantu Bapak Ibu memahami manfaatnya lebih dalam, saya ingin bercerita tentang salah satu pasien saya, Pak Karim, usia 71 tahun. Pak Karim datang dengan keluhan kolesterol tinggi dan rasa tidak nyaman di dada. Beliau selalu mengatakan, "Dok, rasanya seperti ada yang mengganjal di sini," sambil menunjukkan bagian tengah dadanya. Saat saya cek hasil lab, LDL beliau berada di angka 175 mg per desiliter. Beliau sebenarnya sudah menjaga makan, tapi metabolisme yang melambat membuat kolesterol naik terus. Saya sarankan beliau rutin minum campuran lemon, madu, dan jahe setiap pagi. Minggu pertama, Pak Karim kembali dengan wajah yang tampak lebih segar. Beliau bercerita bahwa tidurnya lebih nyenyak dan tidak lagi sering terbangun karena kaki terasa dingin. Setelah 2 minggu, keluhan dada mulai berkurang. Dan ketika cek laboratorium kembali setelah 1 bulan, LDL-nya turun menjadi 142 mg per desiliter. Penurunan ini bukan dari obat tambahan, tetapi hanya dari konsistensi minum 1 gelas sederhana ini setiap pagi. Ada juga Ibu Rahayu, usia 68 tahun, yang awalnya ragu mencoba karena perutnya sering sensitif terhadap makanan asam. Tapi ketika saya jelaskan bahwa asalkan airnya hangat dan jumlah lemonnya tidak berlebihan, minuman ini justru membantu pencernaan. Seminggu kemudian beliau berkata, "Dok, saya biasanya susah buang air besar, sekarang jadi lancar, dan badan kok rasanya lebih enteng ya?" Saya tersenyum, karena itu memang salah satu tanda bahwa tubuh mulai membersihkan kelebihan lemak dengan cara alami. Ketika beliau memeriksa kolesterol setelah 3 minggu, hasilnya turun 20 poin tanpa perubahan besar pada pola makannya. Inilah alasan mengapa minuman ini menjadi pilihan favorit banyak lansia. Mudah dibuat, tidak mahal, dan bekerja secara bertahap tapi nyata. Ketika dikonsumsi sebelum sarapan, tubuh sedang dalam keadaan kosong, sehingga nutrisi dari lemon, madu, dan jahe lebih mudah diserap dan langsung digunakan oleh hati serta pembuluh darah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sedang menonton, apakah sebelumnya pernah mencoba kombinasi ini? Kalau pernah, bagaimana rasanya? Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam seminggu pertama? Coba tuliskan di komentar supaya bisa saling berbagi pengalaman dan menguatkan satu sama lain. Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencoba, jangan khawatir. Minuman ini aman selama tidak memiliki alergi pada salah satu bahan. Nanti di bab berikutnya saya jelaskan tips konsumsi agar hasilnya lebih optimal dan siapa saja yang perlu menyesuaikan takaran. Sekarang mari kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya agar manfaatnya benar-benar terasa setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari semuanya, yaitu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh lansia jika rutin minum 1 gelas ramuan pagi ini selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Banyak dari kita berfokus pada hasil cepat. Ingin kolesterol turun dalam hitungan hari, ingin badan langsung ringan dalam 24 jam. Tapi tubuh lansia bekerja berbeda. Hasil yang paling baik justru datang dari perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Banyak lansia yang sudah mengonsumsi minuman ini selama 2-3 minggu melaporkan perubahan yang begitu terasa. Sebagian berkata tubuhnya terasa lebih ringan, tidak selelah sebelumnya. Ada yang mengatakan perutnya tidak mudah begah di pagi hari. Tangan dan kaki yang biasanya dingin mulai hangat perlahan. Bahkan beberapa mengaku jarang pusing yang tiba-tiba seperti sebelumnya. Perubahan kecil itu sebenarnya tanda-tanda awal bahwa tubuh sedang merespon dengan baik. Ketika lemon, madu, dan jahe bekerja bersama-sama, mereka membantu pembuluh darah melebar sedikit demi sedikit, membantu darah mengalir lebih lancar, dan menurunkan peradangan yang sebelumnya membuat tubuh terasa berat. Kolesterol LDL, atau yang sering disebut kolesterol jahat, tidak akan turun drastis dalam semalam. Tetapi jika Bapak Ibu minum 1 gelas ini secara konsisten, kolesterol LDL akan turun perlahan namun stabil. Turunnya tidak hanya angka di kertas, tetapi kualitas hidup sehari-hari juga ikut membaik. Sebagai contoh, ada Pak Sarman, usia 73 tahun. Beliau pensiunan pegawai negeri dan sudah hampir 10 tahun berjuang dengan kolesterolnya yang tidak stabil. Bahkan, meski sudah minum obat rutin, LDL-nya sering naik ketika beliau stres atau kurang tidur. Waktu itu beliau bertanya, "Dok, apa benar minum lemon madu jahe bisa bantu saya?"
Saya bilang, tidak harus percaya dulu Pak, coba dulu 2 minggu. Setelah 2 minggu, beliau datang dengan tersenyum. Dok, badan rasanya enteng. Kalau jalan pagi saya biasa 5 menit sudah ngos-ngosan, sekarang bisa sampai 10 menit tanpa berhenti. Ini adalah tanda bahwa sirkulasi darahnya membaik. Ketika darah lebih lancar, jantung tidak perlu memompa terlalu keras. Tekanan berkurang, oksigen lebih mudah sampai ke seluruh tubuh. Hasil lab setelah 1 bulan menunjukkan penurunan LDL sekitar 18 poin. Stabil, perlahan, tapi nyata. Kemudian ada cerita Ibu Wiwin, usia 66 tahun. Beliau memiliki masalah pencernaan bertahun-tahun. Perut mudah kembung, sulit buang air besar, dan sering lemas setelah bangun tidur. Saya minta beliau mencoba minuman ini dengan catatan porsi lemonnya dikurangi sedikit. Setelah 3 minggu, beliau berkata, "Dok, saya baru sadar ternyata badan saya dulu itu memang terlalu penuh. Sekarang rasanya lebih lega. Buang air lancar, dan kalau bangun tidur, kepala tidak mutar lagi." Ini adalah salah satu manfaat jangka panjang dari ramuan ini. Karena lemon membantu pencernaan, madu menjaga keseimbangan mikroflora usus, dan jahe mencegah gas berlebihan di saluran cerna. Manfaat jangka panjang lain yang sangat penting adalah berkurangnya lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah. Kita tidak bisa melihatnya langsung, tetapi tubuh memberikan tanda. Kaki tidak mudah kesemutan, kepala tidak mudah berat, jantung tidak cepat berdebar. Banyak lansia merasakan bahwa detak jantungnya lebih teratur setelah rutin minum ini. Jantung bekerja lebih ringan karena pembuluh darah tidak lagi terlalu kaku. Ketika ada sedikit pemanasan alami dari jahe, sedikit antiinflamasi dari madu, dan sedikit pembersihan dari lemon, jantung mendapatkan beban yang lebih ringan setiap hari. Jika ini dilakukan dalam jangka panjang, risiko stroke perlahan menurun, risiko serangan jantung ikut turun, karena pembuluh darah tidak lagi mudah tersumbat. Tidur juga menjadi lebih nyenyak. Banyak lansia yang kesulitan tidur karena sirkulasi darah kurang lancar. Perut tidak nyaman, dan ada sedikit rasa sakit atau tegang di tubuh. Minuman ini bekerja seperti pengantar tidur alami bagi sebagian orang. Tidak membuat ngantuk, tetapi membuat tubuh lebih rileks sehingga tidur jadi lebih berkualitas. Pagi hari juga terasa berbeda. Banyak yang melaporkan bahwa mereka bangun tidur lebih segar. Tubuh yang segar di pagi hari adalah tanda metabolisme membaik, dan metabolisme yang membaik sangat membantu menstabilkan kolesterol. Bapak Ibu mungkin bertanya, "Dok, apakah minuman ini obat ajaib?" Jawabannya tidak. Minuman ini bukan obat yang bisa menggantikan semuanya. Tetapi jika dikonsumsi dengan rutin, dampaknya sangat terasa, karena tubuh lansia menyukai sesuatu yang ringan, alami, dan dilakukan secara teratur. Yang paling penting adalah konsistensinya. 1 gelas tiap pagi, bukan 3 gelas sehari, bukan seminggu sekali. Perubahan kecil tetapi terus-menerus, itulah yang paling kuat. Apalagi kalau dibarengi dengan berjalan pagi, minum cukup air, mengurangi gorengan, menjaga stres, dan memperbaiki pola tidur. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang menonton sekarang untuk jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini perubahan yang dilakukan hanya sebentar atau sudah konsisten? Dan apakah Bapak Ibu pernah merasakan perubahan seperti tangan lebih hangat, kaki tidak mudah kesemutan, atau kepala jarang berat setelah melakukan kebiasaan baru? Coba tulis di komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa menguatkan orang lain. Rutin minum 1 gelas ini bukan hanya membantu menurunkan kolesterol, tapi membantu tubuh lansia kembali bekerja secara alami seperti dulu. Perlahan-lahan, tubuh menjadi lebih stabil, pikiran lebih ringan, dan kualitas hidup meningkat. Dan seperti yang selalu saya katakan, perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada perubahan besar yang dilakukan sebentar saja. Mari kita rawat tubuh kita pelan-pelan, dengan cara yang sederhana tetapi penuh manfaat. Semangat sehat selalu untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya kita semua ingin hidup lebih tenang, lebih ringan, dan tidak dibayangi rasa takut setiap kali melihat hasil lab. Menurunkan kolesterol itu sebenarnya tidak harus mahal, tidak harus ribet, dan tidak harus membuat Bapak Ibu stres memikirkan pantangan yang terlalu banyak. Terkadang rahasianya justru ada pada hal kecil yang dilakukan setiap hari dengan konsisten. 1 gelas minuman pagi yang sudah kita bahas bersama tadi adalah salah satu bentuk ikhtiar sederhana namun memberikan dampak besar bagi tubuh jika dilakukan dengan sabar dan rutin.
Saya sering mengatakan kepada para pasien lansia saya, kesehatan itu bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang paling konsisten menjaga diri. Dan benar saja, banyak dari mereka yang awalnya ragu, bahkan ada yang sempat mengatakan, "Dok, apa benar cuma minum beginian bisa bantu kolesterol saya?" Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, mereka mulai merasakan sendiri tubuhnya lebih enteng, napas lebih lega, tidur lebih dalam, dan yang paling membuat mereka tersenyum adalah ketika angka kolesterolnya perlahan turun, tanpa harus merasa tersiksa oleh diet ekstrim. Bapak Ibu mungkin sekarang sedang menonton sambil mengangguk-ngangguk, atau mungkin sedang berkata dalam hati, saya juga mau coba. Silahkan. Tidak ada salahnya memulai dari sesuatu yang aman, alami, dan sudah banyak membantu para lansia lainnya. Tapi ingat, lakukan dengan pelan-pelan. Tidak perlu memaksa. Yang penting rutin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk hidup dengan lebih tenang. Jangan terlalu keras menyalahkan diri sendiri jika angka kolesterol sempat naik. Itu wajar. Tubuh kita berubah seiring usia. Yang penting kita tetap berusaha dan tidak menyerah. Setiap langkah kecil menuju kesehatan adalah kemenangan. Jika apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, mohon bantu share video ini ke keluarga, tetangga, atau teman-teman lain yang juga sedang berjuang menjaga kesehatan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan edukasi berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan Bapak Ibu, memberikan kekuatan, dan menenangkan hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat sehat untuk seluruh lansia Indonesia.